Kau anjing kau. Ini tanggung jawab kamu. Jawab. Lupa teman kau. Anjing kau. Aku pernah lupa dengan janji. Janji ya. Tidak boleh nyanyi. Tidak boleh ngadu-ngadu omongan. Ya, janji. Ya. Awas ya. Jangan ngulang beli. Walaupun aku tidak pernah kau lagi. Paham kau. Hah? Gak ada apa-apa. Apa belajar. Jangan bersih. Jauh. Nyala. Aku tak butuh kalian. Iya. Kalau jalan dan gigi, jalan. Lo kalau nonton video tadi lo marah nggak? Mendidih nggak darah lo? Lo kecewa nggak dengan orang yang memperlakukan sembarangan anak-anak itu? Melakukan kekerasan, mukul, bahkan anak balita dijewerin kayak gitu. Biadab banget kan? Lo tahu pelakunya namanya Muhammad Hidayat. Dia adalah pengurus panti asuhan Fisabilillah Al-Amin. Lokasinya di Lorong Bunga, Jalan Mangkubumi, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang. Nah, kelakuan ini, orang-orang yang pura-pura mengelola atau menyantuni orang miskin, menyantuni anak yatim, ternyata kelakuannya biadab kayak gini. Untung aja perilaku ini direkam sama salah seorang anak asuhnya, lalu diviralin, lalu polisi cepat-cepat menangani. Hidayat sekarang sudah ditahan di Polresta Palembang. Kalau menurut gua, kasus-kasus seperti ini itu makin marak, makin membuka mata kita. Banyak orang yang berkedok kemanusiaan, banyak orang yang berkedok bikin panti asuhan, bahkan ada yang berkedok pesantren tahfiz Quran dan lain-lain. Justru memanipulasi anak didiknya, memanipulasi anak asuhnya untuk kemarahannya, untuk birahinya. Padahal ya, gue sih yakin panti asuhan model Hidayatullah ini atau beberapa pesantren tahfiz misalnya, yang kemarin kejadian di Jember, juga kejadian di Bandung sana. Itu kan mereka hidup biasanya dari sumbangan masyarakat. Orang-orang diajak berempati pada anak didik yang dia tampung, nyumbang duit sebanyak-banyaknya, seolah-olah itu buat kesejahteraan dan pendidikan anak-anak yang ada di situ. Padahal mungkin lebih banyak digunakan buat dirinya sendiri. Kenapa? Kalau lo saja, dia saja tidak punya empati sama anak didiknya. Kalau misalnya ada orang di Jember Fahim nidurin anak didiknya, atau ada ustadz di Bandung yang mencabuli santri-santrinya sampai ada yang hamil dan punya anak, bagaimana mungkin amanah yang dititipin sama orang itu bisa sampai kepada anak didik tersebut? Wong anak didiknya, cara mendidik orang aja kayak gitu. Kasar, ngomongnya kotor, bahkan sama anak-anak balita tidak punya empati sama sekali. Masa orang yang gak punya empati kayak gini bisa menyalurkan amanah pada orang yang seolah-olah ada di bawah kekuasaannya, pada anak-anak yang seolah-olah ada di bawah wewenangnya. Ini yang paling mengerikan. Dan fenomena ini terus membuka mata kita sebetulnya. Ada banyak problem tentang pengumpulan sumbangan di Indonesia. Lo tahu nggak? PPATK kemarin dalam rapat dengar pendapat dengan DPR bilang, ada sekitar 1,7 triliun dana yang dikelola oleh yayasan-yayasan dikumpulkan dari masyarakat. Diasumsikan tidak digunakan untuk kesejahteraan anak-anak itu. Duit itu kebanyakan digunakan untuk kepentingan pengelolanya sendiri. Memperkaya diri, beli mobil, beli rumah, mungkin tambah istri kayak orang ACT itu, ya kan? Fenomena ini bukan cuma fenomena 1-2 yayasan. Tetapi kalau lo perhatikan kasusnya makin terus makin kebuka.
sebetulnya membuka mata kita, hati-hati. Kalau kita mau memberikan sumbangan. 1,7 triliun itu bukan duit sedikit loh. Sebagian digunakan untuk kepentingan pengelolanya. Sebagian lagi, dan ini kurang ajarnya, digunakan untuk pembiayaan terorisme. Gue pelanggan Telkomsel kartu Halo. Itu hampir tiap hari gue dapet WA yang seolah-olah minta sumbangan inilah dari yayasan ini dengan serenceng nasihat dan ujung-ujungnya ngasih nomor rekening. Hampir tiap hari. Lo yang langganan Telkomsel atau barangkali operator lain juga mungkin mengalami hal serupa kayak gue. Gue nggak tahu tuh nomor gue dari mana. Mereka ujuk-ujuk bilang ini ada yayasan yatim. Gue nggak kenal. Gue nggak tahu. Dan bagaimana mempertanggungjawabkannya. Apakah nanti dana kalau misalnya gue nyumbang akan digunakan untuk hal memperbaiki kesejahteraan dan pendidikan orang atau untuk memperkaya diri. Kalau benar untuk memperkaya diri, tapi 1,7 triliun itu bukan angka sedikit loh. Itu banyak banget. 1,7 triliun itu artinya 1.700 juta. Lo bayangin, segitu banyaknya. Kalau masing-masing aja dapat 500 juta itu, berarti ada berapa itu yayasan yang melakukan hal seperti itu. Ada yang memperkaya diri sendiri. Dan ini polanya pola baru kata PPATK. Ada yang dibuat untuk pembiayaan teroris. Jadi ya, kalau dulu teroris itu dibiayai aksinya dari hasil kejahatan. Dulu tuh ada yang ngerampok toko emas, ada yang ngerampok pom bensin. Duitnya digunakan untuk aksi-aksi teror. Sekarang enggak. Dia tahu masyarakat ini baik hati. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang dermawan. Gampang kasihan sama orang. Gampang luluh empatinya kalau dengar ada penderitaan orang. Karena gampang luluh itulah maka digunakan kekuatan masyarakat kita untuk dikumpulin duit, lalu duitnya diselewengin. Lo ngerti nggak? Ketika kasus gempa Cianjur yang memakan banyak sekali korban. Ada orang-orang yang kehilangan rumah, ada orang-orang yang meninggal, ada yang cacat mungkin. Justru kasus-kasus bencana itu digunakan untuk ngumpulin duit masyarakat. Sebagian untuk memperkaya diri sendiri. Sebagian lagi disalurkan pada kelompok-kelompok teroris. Udah bencana, tapi gerombolan ini memanfaatkan dengan cara-cara yang buruk. Jadi mereka senang kalau ada bencana. Karena dengan begitu mereka bisa mendapatkan rezeki yang banyak. Orang yang susah, mereka yang pesta pora. Sama nih kelakuannya sama pengurus pesantren Fisabilillah Al-Amin yang namanya Hidayat itu. Dia seolah-olah ngumpulin anak-anak yatim, orang-orang susah. Setelah itu barangkali dia mintakan sumbangan dari banyak orang. Karena anak-anak ini butuh perhatian, butuh makan, butuh pendidikan. Tapi lo lihat kelakuannya. Bukannya anak-anak itu makin baik, makin sejahtera, malah jadi samsak. Malah ditabok-tabokin. Kan bikin kita marah. Sebetulnya ini fenomena yang menurut gue bisa kita antisipasi. Yang pertama, jangan pernah lo salurkan sumbangan lo kepada yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga yang lo nggak kenal sama sekali. Karena kita nggak jelas ini akan digunakan buat apa. Buat memperkaya pengurusnya kah? Atau benar-benar disalurkan ke tempat yang benar? Kalau cuma untuk memperkaya pengurusnya, lo akan melestarikan kebohongan, kebodohan umat untuk ditipu oleh orang-orang seperti ini. Apalagi kalau digunakan untuk gerakan-gerakan terorisme. Lo nyumbang agar orang bisa membunuh orang. Kan kita kesannya jadi biadab kan? Kita nyumbang agar ada teroris yang bisa membunuhi orang lain. Itu yang paling berbahaya menurut gua. Yang kedua, kalau memang kita ini kan dermawan.
Kita ini gampang kasihan sama orang. Lo perhatikan sekeliling lo. Salurkan sumbangan-sumbangan lo ke orang-orang yang bisa lo pertanggungjawabkan. Ke saudara lo ke keluarga lo ke lingkungan sosial di sekitar lo ke, atau ke tempat yang jauh. Tetapi lo tahu pasti dana itu digunakan dengan baik. Karena orang bisa bilang, ya udah kalau udah nyumbang aja, kalau udah sedekah aja, jangan dipikirin kemana uangnya. Oke. Lo bisa pura-pura ikhlas kayak gitu. Tapi kalau lo sedekah ke panti asuhan model kayak gini, apa lo nggak sakit hati? Apa lo nggak mikir bahwa tenaga yang digunakan si Hidayat untuk naplokin anak yatim itu, tenaganya didapat dari makan pasti kan? Makannya dapat dari uang sumbangan lo. Artinya lo ikut-ikutan ngegaplokin anak orang. Iya kan? Atau kalau seandainya duit itu digunakan buat para teroris ngebunuhin orang, lo ikut-ikutan menumpahkan darah. Jadi sekali lagi, ACT itu cuma di puncak. Di bawahnya ada beragam problem yang digunakan oleh yayasan-yayasan gak jelas itu untuk menipu, memanipulasi kedermawanan kita. Ngeruk sumbangan macam-macam. Apalagi ketika lagi ada bencana, seringkali untuk kekayaannya pribadi dan untuk sumbangan-sumbangan kelompok-kelompok teroris. Mulai buka mata, perhatikan sekeliling lo, beri sumbangan orang-orang yang memang lo yakin sumbangan lo, sedekah lo punya manfaat yang lebih maksimal ketimbang memperkaya orang-orang yang mengeksploitasi anak-anak yatim atau mengeksploitasi agama untuk keuntungan pribadinya doang. Gue Kekun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.